Kok pakai salam mau? Apa? Pakai salam mau? Terserah. Formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita sekarang di Sameja Forum episode kedua, dimana episode pertama kita udah selesai untuk mewawancarainya, dan kita sekarang berada di Camp Studio, dimana owner apa founder sih? Owner. Nah itu nggak tahu bedanya tuh. Founder apa owner? Ya pokoknya pemilik. Ini sebuah pengetahuan baru nih. Iya. Founder itu apa? Yang punya otoritas terbesar. Iya berarti owner. Nah, owner. Berarti kita bersama owner sekaligus produser musik dan juga musisi juga ya. Alright. Asli Lubuk Sikaping. Ya, asli Lubuk Sikaping, dan ini merupakan salah satu pemuda terbaik juga di Pasaman. Oke. Bisa perkenalan dulu, Bang. Oke, teman-teman apa? Sameja Forum. Teman-teman Sameja Forum. Aku Reno Andriano. Apa lagi? Kegiatan. Oh iya, gue penggiat musik. Kebetulan gue penggiat musik di Pasaman. Dan inilah seperti yang teman-teman lihat, gue ada ini meja produksi sendiri gitu, produksi musik, gitu aja sih. Ruangan tercinta. Ruangan tercinta. Okay. Yang dulunya ini kamar sih sebenarnya. Mungkin lebih enak dipanggil Bung ini kan. Bung, Nah, boleh. Bung Reno kan. Bung boleh. Karena biar lebih terasa ke Indonesia kita, semangat mudanya itu kan. Atau pengen lebih gaul lagi karena Bang Renul juga sedikit lebih tua dari gua juga, gua panggilnya Ngap. Ngap. Gaul banget ya. Namanya Bang Reno anak gaul. Enggak, ya gitu deh. Tapi boleh lah digauli. Boleh. Oke, sebelum kita lebih lanjut, mungkin kita bisa pengen tahu sih gimana awal karir, gimana bermusik, gimana ya kehidupan. Mungkin sebelum itu yang membuat saya penasaran, apa sih yang memotivasi atau yang ada di pikiran Bung Reno sampai mendedikasikan diri buat jadi pegiat musik di kota Lubuk Sikaping ini, yang mungkin notabene kota yang peradaban musiknya belum Iya, benar. sejauh kota-kota lainnya. Iya benar-benar. Jadi dulu sebenarnya dulu awalnya dari SD sih. Dari SD udah suka musik. Terus belum belajar tuh. Belum ada teman-teman yang bisa juga. Nah, kebetulan mama bisa main gitar. Nah, yang ngajarin mama tuh awalnya tuh. Genetik mungkin kali ya. Dibilang genetik, ya bisa jadi sih genetik. Cuma dulu mama yang ngajarin gitar. Lu harus bisa main gitar gitu. Harus bisa main gitar. Anak bujang nih gitu. Ukuran pria Iya, sejati pada masa itu. Masa mama aja bisa main gitar, anaknya enggak gitu loh. Nah, jadi belajar lah dulu itu, belajar. Lagunya apa ya dulu ya? Tahu nggak sih? Why does the sun go on shining? Nggak tahu ya. Lagu lama itu. Lagu apa? Iya. Iya gitu. Lagunya itu. Terus diajarin deh itu. Nah, belum tertarik ngeband nih. Belum tertarik ngeband. Ngeliat abang-abang nih, ada abang-abangan dulu waktu di mana sih? Di belakang ruko. Oh, belakang ruko sini Ada ya. abang-abangan nih. Nah, abang-abangannya sekarang udah jadi teman juga sih sebenarnya, salah satu dari abang-abang itu. Nah, ini keren banget ya anak-anak band gitu. Pengen juga deh ngeband gitu ya. Akhirnya belajar deh itu, sama kebetulan sepupu datang dari Solo. Iya. Bang Andi tau kan? Iya. Bang Andi datang dari Solo. Bawa gitar listrik tuh, dulu gitar listrik ya namanya. Gitar listrik. Wih, listrik. Ini keren nih gitu. Kalau ada Instagram udah gue post dulu tuh foto-foto sama gitar listrik gitu ya. Tapi di zaman itu belum. Mungkin Nah, waktu itu kan pandangnya terhadap pria yang bisa main gitar, apalagi gitar listrik. keren. Tingkat kemajuannya tuh naik sekitaran Itu naik. 1500% Yes. kan. Iya, abang-abang ini main gitar listrik gitu ya. Gue masih main gitar apa sih namanya? gitar Gitar apa Ya. mereknya? Itu gitar toko. Sen. Nah itu tuh masih main gitar ini gitu ya. Nah, diajarin tuh sama Bang Andi. Sebenarnya sama aja sih. Cuma ini ya bisa colokin ke listrik, ada efek-efeknya gitu-gitu. Belajar tuh. Akhirnya bikin band.
Dari situ aja sih sekolah hancur, sekolah hancur grup band. Itu Harus standar, ada yang jadi itu korban standar. kan? Apa? Harus ada yang Harus jadi ada korban. yang jadi korban. Tapi Nah, kalau bisa juga buat teman-teman yang terinspirasi dari Bang Ya, Reno, ini kalau bukan bisa contoh yang sekolah baik. aja Ini gitu. kan bukan contoh yang Bukan baik. contoh kayak baik. Bukan contoh yang baik lu Kalau cabut bisa dari sih. sekolah buat ngeband itu enggak. Enggak. Itu no sih sebenarnya. Cuma kalau gue yes. Iya. Terus Nah. kita juga mungkin teman-teman yang nonton juga kepo nih. Selama ini dalam karir musik udah kemana aja gitu, atau apa saja yang udah diproduseri gitu, bisa. Nah, berlanjut dari cerita tadi nih. Dulu kan cuma ada itu ya. Apa sih? Festivalan gitu. Gue ikut-ikutin gitu semua festival. Terus akhirnya gue punya teman nih. Fatik. Fatik. Nah, Fatik pulang dari Bandung tuh. Udah deh main festival gitu. Kita recording aja. Kita bikin lagu gitu. Seriusin, mulai Seriusin. Nah, Fatik tuh yang bikin lagu. Kita bikin lah band dulu namanya The Story. Awalnya sama Fatik. Band-band pop gitu, Fatik yang nulis lagu. Itu yang juga sempat tampil di stasiun TV di zaman itu. Nah, alhamdulillah itu itunya apa? Itu lakinya ya. Nah, Berarti sempat menjadi artis juga ya artis. di perkancahan musik Indonesia. Sebenarnya artis ini apa sih artis? Kalau Iya sebenarnya pekerja seni ya. Iya, Emang iya. iya emang seharusnya, Iya, seharusnya cuman begitu. kan Emang dalam mindset masyarakat sekarang artis adalah sosok yang tampil di TV. iya. Atau Tapi sekarang kalau sekarang kayaknya iya, enggak lah gitu. iya. Sekarang TV juga udah basi. iya. Sekarang YouTube juga ya udah bisa di. Sekarang yang kerenan itu selebgram. Iya. Selebgram. Ada yang baru TikTok. TikTok. YouTuber, Nah. YouTuber ya. YouTuber itu gitu. TikTokers. TikTokers. Nah, begitulah dulu. Jadi habis recording, kita anterin demo. Kebetulan ada apa? Alhamdulillah juga ada yang invest band kita, investor dari band kita, dan itu saudaranya Fatik sih. Nah, kita sempat stay di Jakarta dan akhirnya pulang lagi gitu. Karena Pulang lagi karena dulu sih ini ya, kita kan nggak tahu ya, maksudnya pasar musik di apa? Di Indonesia itu kan berubah-ubah. iya, Dulu ngepop nih, zaman pop nih, zaman Melayu, masif. Melayu. Nah, habis itu Melayu. Nah, kitanya di zaman ini nih, zaman transisi. Iya. Pop ke boy band. Nah, hancur deh itu. korban Korea. Nah, benar. Bisa dibilang gitu. Tapi setelah itu kita abang nggak berhenti dalam bermusik kan? Setelah Enggak. Itu enggak jadi alasan buat berhenti sih. Karena gue masih bisa ngelakuin hal lain ya. Iya. Gue pulang sini, tapi belum produksi begini. Belum juga. Awalnya jadi ini dulu, jadi apa? Nge-host di Triarga, Oh, Triarga TV, iya, Triarga Triarga TV, TV. Bukit Tinggi. Nggak tahu deh sekarang masih ada apa enggak tuh. Keluarga mungkin kantornya masih ada. Kantornya masih ada ya. Nah, acara-acara musik gitu juga, acara-acara musik gitu. Cuman penasaran juga, maklum lah kita di daerah kan bermusik itu belum bisa dijadikan kalau dalam bahasa kasarnya mata pencaharian. Cuman apa hal yang memotivasi sampai Bung Reno dan kawan-kawan tetap konsisten berjalan di musik? Pasti ada, apakah itu inspirasinya atau ada motivasinya atau ada hal-hal lain, mungkin magicnya di dalam musik itu yang terus membakar semangat dalam diri Iya. Bung Reno. Apa ya? Emang musik emang ini sih, emang aneh sih. Emang susah apa? Ketika lo mulai bermusik, gue pikir lu bakal susah keluar dari musik gitu. Bener nggak Karena sih? itu zona lo. Iya. Itu bakal susah loh. Bisa nggak sih? Itu bakal galau banget loh. Kayak lu udah bertahun-tahun nih, udah Iya. belasan tahun, bahkan lo sekolah udah cabut juga gara-gara musik. Terus sia-siain gitu. Kan nggak mungkin kan. Sama kayaknya ibaratnya ketika petani udah nyaman dengan kepertaniannya, tiba-tiba datang perusahaan untuk menggarap tuh sedih lah. Iya pasti sedih. Itu bakal galau banget kalau emang lepas. Gue belum bisa lepas, itu intinya. Itu aja sih. Belum bisa keluar dari zona ternyamannya. Yes. Ngomong-ngomong tadi kita juga ngobrol soal Minum dulu, Bung. daerah juga kita pengen tahu sih yang gimana sih pandangan orang-orang atau gimana itu apa ya, menjalani hidup
nggak stay di sini nih gitu. Iya. Gimana kehidupan di sini gitu? Apakah ada orang-orang yang kayak ya ngapain sih dia di rumah mulu gitu, main-main musik mulu gitu. Pasti ada, pasti Jadi ada. gimana cara Pasti apa ya? ada. Konter mungkin. Iya, counternya gimana? Konter cara buat counter? diri, Iya. buat lingkungan. Ya, kadang kan orang sini masih stigma untuk pemusik itu apa ya? Mereka ini pengangguran gitu loh. Jadi gue nggak tahu definisi pengangguran sama orang yang bekerja itu apa sih? Apakah orang bekerja itu harus pakai seragam? Bangun jam 8. Bangun jam 8 dan pulang jam 3 atau jam 4? Atau orang yang bisa tidur dari jam 8 pagi, bangun jam 3, habis itu dia kerja gitu. Nah, itu gak tahu gue definisi Standar- pekerjaan itu apa? standar Nah, pekerjaan standar ya, itu apa sih pengangguran. gitu. Nah, iya. Nah, karena di sini tapi paham sih. Di sini tuh kan kota apa? Pekerja kantor ya sama Iya. sama pelajar gitu. Ya jadi ya wajar aja sih. Punya pandangan kayak begitu. Kita bergerak di luar kebiasaan mereka mungkin. Yes. Itu wajar aja sih sebenarnya. Oke. Cuman menarik juga kalau segitunya berjalan di musik dengan hantaman-hantaman katakanlah seperti pengangguran and everything lah mungkin. Yes. Masih bisa berjalan di jalur yang sama dari dulu, mungkin sudah menjadi musik is me. Yes, itu benar bang. Nah. Jadi emang apa? Ya gue nggak bakal bisa keluar dari diri kita yang sebenarnya gitu loh. Kalau nggak sih, nah. Karena dari kecil juga udah fokus di musik Iya emang juga, gitu. Lanjut lagi mungkin pengalaman atau kalau di sini gimana nih dari teman-teman sendiri, mungkinnya abang ada teman-teman yang sesama musik nggak di sini atau ikut dalam, misalkan kalau kita tahu kan anak-anak muda di sini juga bisa dibilang keseniannya masih susah lah gitu kita di kota ini. Peradaban seninya masih susah, entah belum. itu memang pemuda yang berkesenian di sini masih kurang atau sebenarnya banyak gitu tapi nggak terekspos karena lingkungan di sini rada susah gitu. Gimana teman-teman atau persirkelan gitu deh di sini? Kalau di sini sih lebih, kalau di sini ya Iya. di studio ini, circle-nya sebenarnya musisi aja. Maksudnya kalau kita bicara kesenian, belum semua seni gitu di Iya. sini loh. Iya. Jadi semua ini di sini anak-anak musik aja, mereka produksi gitu-gitu, diskusi-diskusi Dan orang-orang yang mau bermusik. dan orang-orang yang mau bermusik aja sih. Kalau yang enggak, biar yang ringan-ringan aja kan nggak terbebani dengan Iya. nama-nama yang seniman atau apalah kan. Saya kalau seniman, saya pikir setiap orang itu seniman. Karena mereka, saya yakin mereka itu punya seninya masing-masing. ya bisa juga sih. Iya. Mohon maaf nih kalau berhubungan intim aja ada seninya kan. Iya. Malah ada bukunya seni seksual. Oke. Iya, gue Pinjam belum dong. sampai itu. Nah, tapi itu menarik juga sih. Kita tambahan dari yang kayak Abang bilang tadi, di sini fokus musik nih gitu. Di studio ini kita lanjut lagi nih, kayak tadi Abang bilang yang kayak di sini orang-orang di sini lebih banyak fokus di musik. Studio ini belum terlalu banyak kesenian di dalamnya. Tapi kan pasti orang-orang yang di luar dari musisi boleh dong masuk ke sini gitu. Ada. Atau yang kayak Begini. Ah. Di sini sebenarnya salah juga sih gue tadi ngomong. Iya. Fokus musik salah juga. Ini jadi baperan nih. mungkin gue juga sih Iya sebenarnya. Ini kan Aduh. berdua orang ini Iya. ya, visual. Sorry ya Ki ya. Kita ada penonton juga di sini. Ice. Jadi ya ada Buat bumbung semua. gitu. iya ada yang penggiat kamera, perkameraan duniawi juga ada Iya. di sini. Kayak lo, Diki, Iya, gitu. gitu. Ada Mungkin juga. yang segala bentuk hal yang ada hubungannya dengan musik. Iya, tapi sebenarnya nggak menutup Nggak- kemungkinan bahwa anak seni lain juga boleh kok gitu. Itu yang mau gue jadi yang gue tangkap tadi yang kayak berarti di sini itu basically berkesenian aja ataukah Berkesenian. kita menerima orang-orang yang baru, karena mungkin kali aja kita di daerah ini kadang orang-orang pas mau nyampe sini kayak aduh takut nih gue nongkrong di sana anak-anak seniman semua tuh gitu, aduh gue malas gitu, gue nggak ada kesenian, gue takut nongkrong di sana gitu. Apakah RE ini juga itu apakah
bisa nih orang-orang yang kayak minimal pengen berkesenian tapi belum ada seni atau belum ada darah kesenian dikit pun tapi pengen nongkrong di sini gitu, karena mungkin kali aja orang-orang takut nih mau mampir sini gitu, padahal pengen ngobrol, pengen diskusi juga gitu. Gimana? Sebenarnya kalau kita di sini welcome. Maksudnya lu nggak harus anak band, lu nggak harus nggak harus pegang kamera atau lu nggak harus penyanyi segala macem, nggak perlu sih sebenarnya. Kalau yang pengen nongkrong ya udah gabung aja. Jadi ya mungkin stigma yang Tapi kayak- ya emang orang mungkin segan kesana Iya. ada Musisi. ada ini gitu, ada si itu emang banyak tuh, emang kayak gitu lu Pasti, Kaping pasti, dari dulu emang pasti. begitu. Sama kayak Pasti. gitu. Sana nih kalau misalnya ke kedai kopi misalnya, berhenti di situ tuh, ada si Anu lagi, pada yang lain dah gitu. Itu gitu. sering tuh, Sering terjadi. emang udah bawaan bus Kaping Iya, gitu. padahal cara nggak sosialnya harus gitu kan. Emang nggak harus Ya, Nggak harus kotak-kotakan mindset itu memang sepertinya diberdayakan Iya. buat anak-anak daerah. Mungkin. Orang pengen mengeksklusifkan circle mereka masing-masing gitu loh. Betul. Mereka nongkrong sini, kita aja deh. Oke. Itu nggak usah deh gitu. Itu sih. Menurut mereka kan mereka butuh itu. Padahal nggak harus juga. Iya, padahal nggak harus juga, tapi ya terserah mereka juga sih kalau pengen begitu. Terus dari Bang Teddy mungkin ada teman. Enggak, ada yang mungkin penasaran juga, Bung. Kayak gini, Bung. Ada enggak? Hey, ini udah mulai. Takutnya kan ternyaman kan kita gini-gini. Jangan dong. Cuman sampai Kita saat bakal- ini masih seperti yang dulu, nggak tahu nanti kan. Punya satu band Kak yang pure itu ini gua banget nih. Ini inspirasi gua banget nih. Oke. Yang paling menginspirasi band, bukan band sih, tapi vokalisnya. Kalau gue vokalisnya. Kalau gue sampai sekarang yang menginspirasi I wanna be like him itu Freddie Mercury. Oh iya. Freddie Mercury-nya Queen. Queen. Oke. Tapi bukan jadi bisexnya ya. Oh enggak. Iya tadi kan megang gitu ya. Jangan dong gitu. Enggak. Dalam orientasi yang berbeda mungkin. Iya, dalam musik atau Musikalitasnya gitu Iya. loh. Dia itu pianis yang baik, vokalis yang baik juga sih menurut gue. produksi lirik juga. Juga penulis kan. yang jenius bagus. juga. Iya. Kurt Dia Cobain juga. adalah pemilik pikiran mungkin mayoritas musisi mungkin kalau Freddie Mercury. Bisa jadi sih Bisa mungkin jadi, karena bisa jadi. ya lirik-liriknya juga Ya, cukup lirik-liriknya. nendang kan. Bahkan udah ada lirik yang kita sampai sekarang nggak tahu kan apa arti lagunya gitu. Bohemian Rhapsody tau nggak? Iya. Ya Nggak tahu kan? Mustafa Ibrahim lanjutan Mustafa pada- Ibrahim. Nggak ngerti kan? Enggak sama sekali gitu. Cuman enak juga buat didengar kan. Iya. Kalau Enak. untuk Indonesia gimana? Ada nggak? Indonesia siapa ya? Musisi yang pertama bikin gue pengen main gitar listrik, main gitar elektrik nih, gitar Iya. listriknya dulu ya namanya. Eros Chandra. Oh, Eros. Eros Chandra Silom Sheila on Seven. Nah, pas punya gitar, nah kembali ke cerita tadi nih, Iya. punya gitar elektrik, pengen ngulik lagu ini, apa sih? Tong teng der ku petik bintang. Oh, Nah itu, iya. udah tuh. Melompat lebih tinggi. Melompat lebih tinggi. Iya. Gue pengen banget nih, pengen apa? Solo gitarnya keren gitu. Tong teng der gitu. Eros is Iya. best. Berarti juga nambah semua yang kayak oke, berarti kita semua maksudnya dari luar ada, dari Indonesia juga ada gitu. Menurut Bung nih, band Indonesia yang berhasil menemukan pasarnya. Band Indonesia yang berhasil menemukan pasarnya ya. Ada sih, ada. Slang? Maksudnya kayak gini. Lu terserah lu suka apa enggak sama gua. Mhm. Cuman lu tahu gua. Kayak branding diri kali ya, maksudnya branding Enggak. dan- Kalau menurut saya dia menemukan idealismenya bermusik. Oh, jadi dia nggak ngikutin Ah. apa yang lagi naik nih. Dia nggak ngikutin itu ya. Maksudnya bukan dia muncul di saat lu butuh ini walaupun lu nggak suka. Oh, tapi dia berhasil sama Ya pasarnya. berhasil sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Wah, kalau sampai sekarang susah juga tuh. Tapi slang bisa nggak sih kayak gitu? Slang bisa. Slang tuh kali ya. contohnya. Iya, slang. Slang itu emang apa? Ya sampai kapanpun orang dengar lagunya. Jangan-jangan semalam kita dengar lagunya juga kan? Iya, betul.
Slang Cuman sih, kalau saya berpandangan slang, saya rasa mayoritas orang Indonesia suka slang. pasti Kalau juga. menurut pemikiran saya, kangen band dapat itu. kangen band ya. Ya. Lu suka gak kangen band? Eh, Secara musik atau secara lirik atau secara attitude and everything lah. Wow. Terus sebenarnya gini, Wow. gue nggak pernah Menjebak punya nih. masalah sama, Ini seru nih. nggak pernah punya masalah sama materi kangen band ya, Iya. lagu-lagu kangen band gue nggak ada masalah dan gue nggak pernah bilang nggak suka juga. Cuma gue sempat nggak suka gara-gara waktu itu dia pernah Rian The Massive kalau nggak salah bilang di podcastnya. Gue dulu lihat Bang Andika tuh di panggung sampai kayak gini, arogan banget sampai Iya, apa? rockstarnya Iya, itu kayak kan. rockstar gitu. Dia sempet apa? Buang mikrofon ya? Iya, bawa mikrofon ke Nah, David Beck jadi tuh kan. gue punya alasan gak suka kangen band. Jadi hanya sebatas itu. Hanya sebatas itu. Kalau Cuma- dari tapi karyanya gue nggak. Lu tahu kangen band kan? Tahu. Liriknya lu tahu kan? Sayang. Itu kan? Anda. Di situ. Terlepas dari kontroversial kangen band atau apapun itu, tapi lu tahu kangen band. Tahu. Karena ini teknik promosinya dulu nih ya, dulu sebelum sekarang ya. Iya. Televisi, misalnya lo bayar televisi nih, berapa ratus juta gitu, buat nayangin lagu lo gitu. Iya. Berapa kali gitu, misalnya 3 kali seminggu atau setiap hari Iya. misalnya. Itu secara nggak langsung kan emang nyampe ke Iya, otak iya. kita di play tiap hari. Suka nggak suka kita tahu gitu. Cuman yang melakukan itu kan, katakanlah kangen band melakukan itu. Cuman yang melakukan itu bukan kangen band saja. Iya, Cuman dia menemukan momen yang tepat Iya, buat dia- itu. dia momen yang tepat dan di negara yang tepat juga. Di mana Indonesia Saya juga yakin waktu nih, itu Bung. rame ya. Bung di sini semua pasti tahu kangen band. Pasti. Suka atau nggak suka pasti tahu kangen band. Iya, Salah tahu. satu lagunya pasti tahu. Ya, Gimana pasti lirik tahu. Itu rap emang- atau gimana Iya, ya? mereka emang legend ya emang. Oh, bisa masuk kategori legend gak sih di Iya, gua Indonesia? legend. Oke. Apa siapa namanya sekarang? Babang apa? Babang Tampan. Tampan. Babang Tampan. Iya, Ya, terima legend, kasih. man. Oke. Lihatlah vokalis-vokalis yang seangkatan sama Babang Tampan itu. Gua rasa dia masih cukup diperhitungkan di Indonesia. Iya, bisa. Masih sering nongol di TV, Iya. sering buat jadi bahan podcast kawan-kawan yang Tapi lain. sebelum ini Babang Tampan sempat ini loh, sempat down. Sempat down. BU. Maksudnya Iya, karena mana-mana nyari Iya. ini gitu. Dia idealis yang dia pegang dalam bermusik itu udah baku milik dia. Ketika dia muncul, orang akan ingat lagi Iya, benar. momen-momentum itu. Apalagi karakternya Iya. ya. Karakternya ya. Mau dia solo, Iya. si Iya. Andika nih mau dia solo atau mau ngeband ya tetap Tapi orang dengarnya ini pure- kangen band nggak ya gitu. Secara keseluruhan, gua suka lo kangen band. Suka kangen band. Oke. Nah, kalau gue enggak. Karena tadi gue punya alasan ya. Gua kangeners. Gue kangeners. Iya. Itu nggak Oke. sih namanya? Nggak tahu deh. Kangeners mungkin. Oh, ya, Oke. gitu deh. Ala-ala Lubuk Skaping. Oke. Tapi di lu. Peace Babang Tampan. Oke, sip. Tapi tadi kita udah ngobrol soal musik secara keseluruhan mungkin. Aha. Ya, dari luar negeri kita tadi udah bahas Queen dikit, bahas Babang Tampan dan ya musisi Mungkin tadi, keilmuan Eros. kita di musik Iya. luar negeri mungkin sampai Masih segitu sampai dulu. dulu gitu. Mungkin abangnya tahu gitu, tapi kita belum paham terlalu dalam gitu. Bung Renol mungkin tahu. Ntar Iya. Bung Renol jelasin. Ya kita yang nggak ngerti gitu, takutnya juga nggak ngerti Nah, gitu kan. iya. Tapi Gue suka kangen band. oh iya, Gua dari kangeners. Bang Teddy juga suka gitu. Ya udah gue suka deh. Ah iya, Nah, aku suka. Oke, oke. sip. Tapi kita, gue pengen tahu nih gitu. Gimana menurut lo mau itu ya pendapat atau unek-unek lu atau apa yang positif dari kesenian di Lubuk Skaping? Kita pengen tahu, mungkin lu bisa jelasin gitu. Karena bisa dibilang lu udah berapa tahun sih Bang di sini gitu. Survive di sini gitu, produksi musik di sini gitu. Apa sih yang terjadi atau apa yang lu tahu, apa yang ada di Lubuk Skaping gitu? Bisa kita obrol. Menurut lu gimana? Nah, kembali lagi nih. Karena Lubuk Skaping kotanya pelajar sama kantoran. Jadi cara gue sama teman-teman di Encore nih. Kita survive di seni. Ini di seni ya, bukan musik aja. Di seni itu ya lewat pendidikan. Maksudnya kita ngajar beberapa ekskul yang bakal nanti ditampilin di acara, misalnya kayak perlombaan seni siswa gitu-gitu. Yang ada nyanyinya, ada tarinya, ada gitu-gitu. Ya mau nggak mau ya harus ke sana gitu. Harus ke sana. Tapi menarik juga, Bung. Seni dan pendidikan.
Nah, sekarang kita lebih luasnya. Iya, iya. Seberapa jauh sih peran pemerintah dalam merangkul seni dan pendidikan ala Bung Reno? Merangkul seni dan pendidikan ya. Ya. Nah, seni Peran dan mungkin, pendidikan. peran Oke. mungkin. Oke. Peran pemerintah sebenarnya gini. Mindsetnya pemerintah nih soal seni itu kan tradisional. Oke. Pastinya tradisional. Dan apa? Mereka nggak tahu nih yang lain. Mereka nggak tahu ada apa? Nggak tahu ada orang produksi musik, orang bikin karya original gitu-gitu. Dan mungkin kalau tahu pun mereka juga bodo amat ya kayaknya. Ini lagu apa sih gitu. Tapi gue nggak terlalu ini sih, nggak terlalu mikirin itu sih. Karena begini, kalau emang di apa? Menurut mereka kesenian itu hanya tradisional, kalau menurut gue mereka udah melakukan yang terbaik sih sebenarnya. Karena itulah mereka gitu loh. Bahkan ada beberapa sanggar yang udah apa namanya, udah keluar negeri, udah gini, dan itu gue nggak tahu ininya ya, mekanismenya apakah itu mereka cuma pergi ini doang, gue nggak tahu. Tapi seenggaknya kan citra seni spesialis tradisional nih udah mereka bikin bagus gitu loh. Yakin nggak sih bagus? Gini deh. Citranya satu dari 1 sampai 10. 1 sampai 10. Bagusnya ya? Iya. 1 sampai 10. 4 sih. Enggak, maksud gue begini. Itu kan versi lo. Iya, enggak, maksud gue begini. Citra yang mereka bikin itu terserah aslinya gimana. Yang penting citranya mereka bikin seolah-olah Pasaman ini maju loh keseniannya gitu loh. Dia sebatas itu doang atau gimana ya? Gua jujur aja bisa dibilang ya mungkin beberapa bulan ini karena pandemi yang bisa dibilang ikut dalam keseniannya di sini deh gitu. Tapi gue ngeliat ya paling cuma di camp karena mungkin gue memang nongkrong di sini juga gitu. Aktif terus kan. Ya, aktif terus gitu. Tapi untuk keseluruhan di Pasaman gimana gitu? Mungkin lu yang lebih ngerti kan Bang gitu. Iya. Untuk keseluruhan di Pasaman ya beberapa teman-teman yang lain gue lihat ada yang misalnya kita kan produksinya genrenya banyak ya. Iya, banyak. Ada metal, ada R&B, ada segala macam kan. Teman-teman yang lain sebenarnya mereka juga beragam. Ada yang Minang, ada yang apa namanya? Ada juga, cuma mereka mungkin nggak terlalu aktif gitu loh. Konsistensi mungkin ya. Konsistensinya. Lagian begini, teman-teman yang lain kayak nggak usah gue sebutin. Teman-teman yang lain kadang mereka juga punya kerjaan lain dan ini cuma apa sih? Iseng-iseng doang gitu loh. Lebih dari bukan sekedar sampingan tapi iseng-iseng doang gitu. Iya, iseng-iseng. Bukan prioritas mereka. Bukan prioritas mereka. Ini Jadi, kebetulan ada di kamarnya, ya produksi ya gitu-gitu aja sih. Iya. Berarti lu bisa nangkep. Berarti orang-orang di sini juga cukup banyak anggap kalau seni itu ya itu doang. Emang begitu kan faktanya? Emang begitu faktanya. Nggak ada orang yang gini kok. Setahu gue nih dari gue lahir ya sampai sekarang ya. Kerjaannya apa deh? Ini Bu, main musik aja Bu, ini Bu. Cuma gitu doang tuh. Gak ada yang begini. Wow, itu that's cool. Gak ada yang begitu sih. Iya. Mungkin kerja keras. Iya, gak ada gitu. Karena mereka nggak tahu sih, maksudnya apa sih perjuangan orang mau bikin lagu, mau bikin apapun gitu. Cuman nggak bisa disalahin juga kan. Nggak bisa disalahin. Nah, gue nggak pernah nyalain sih. Gue nggak pernah nyalain. Tapi sempat kepikiran kayak, aduh sayang banget nih gitu. Gue nggak ada tempat space yang cukup besar atau gimana gitu. Space yang cukup besar maksudnya di sini gitu maksudnya yang kayak, duh, sometimes lu mungkin kepikiran kayak, wah coba aja ada di sini acara kesenian yang cukup bagus atau kita dikenal. Ya. Yes. Sebenarnya begini. Dulu gue sempat berharap begini ya, semuanya itu diperhatikan oleh pemerintah gitu loh. Sempat gue berharap gitu. Tapi lama-lama gue pikir begini juga, untungnya ngarep sama mereka apa gitu loh. Toh kita bisa apa, gitu loh. Toh kita bisa sendiri juga kan. Iya, selagi kita masih bisa sendiri nih. Lagian mereka juga gak bakal dengerin. Bener gak sih? Berarti lu udah pernah nyoba, Bung? Gue pernah denger nih dari teman-teman.
Nggak pernah pengalaman sendiri nih? Gue yakin nih punya pengalaman. Enggak. Gue Oke, yakin. atau bisa dijelasin dulu gimana Kayak cerita gini, temen? ya. Kita anggap Ini dulu ya temen cerita nih. temen. Gue yakin nih. Oke, Jadi oke. mereka ngajuin video apa sih namanya? Video apa? Kayak video pariwisata. Profile. Nah, gitu. Mereka ngajuin itu dan itu cuma dianggap apa? Kayak gini. Oh, ya udah gitu aja. Maksudnya bukan itu enggak Men, wow. lu Itu apaan lu, kan- men? Yes. Dan itu biasa aja, maksudnya mereka nggak tahu itu dengan kamera apa ngambilnya, gimana susah ngambilnya gitu loh. Mereka nggak tahu berapa Gimana biaya bikin produksinya, musiknya, kan? gimana bikin musik soundtracknya, Iya. nggak tahu. Mereka nggak peduli. Iya. Nah kalau menurut gue sih, ini saran ya sama Iya. teman-teman yang lain nih, sama teman-teman yang aktif produksi di kesenian. Kalau saran gue sih, mari berhenti gitu loh, berhenti. Maksudnya bukan berhenti berkesenian, berhenti berharap. Iya. Maksudnya udah deh, Berhenti cari yang berharap lain. sama Sama itu. ya, oke. Iya, Lu iya. bangun aja harapan lu sendiri. Bangun aja harapan sendiri. Kalau bisa kita lu perbesar circle, kolektifan sama teman-teman. Ini kan sebenarnya kendalanya kan di biaya. Maksudnya Yes. kenapa orang Nggak bisa butuh dipungkiri pemerintah juga kan? Nggak bisa dipungkiri Logistik juga. tuh harga mati. Itu harga mati. Toh ntar kalau misalkan kolektif kita masih udah gede, toh nama kita juga bakal disebut. Bakal disebut dan gua nggak bakal ngakuin dia ngebantu. Itu Men, itu saudara, men. Putra Lubuk Skapi. Nggak, gua nggak mau. Maksudnya gini. Setelah lu Lu udah pengkhianat gede lu, ntar men. lu bakal Kita dibilang naik nih, apa? bakal dibilang, wah ini putra emasan Skaping Pasaman gitu. Yes, Gimana? yes. Sedangkan Pengkhianat, pemerintah Bung. sendiri nggak bantuin lo gitu. Gimana? Pengkhianat lo. Putra pale lu. Ratain. Lu nggak ada. Cuman ada yang menarik dari bermusik lah, mungkin bermusik. Lu pernah dengar stigma kayak gini? Nggak? Pemusik mabuk. Pemusik mabok. Astagfirullahaladzim. Wow. Wow. Gimana tuh, Bang? Gimana? Sebenarnya apa ya? Apakah mabuk itu bagian terpenting dalam musik? Karena gua banyak juga ngedengar kayak gini, Bang. Lu pemusik, lu harus mabuk. Enggak sih, itu kayaknya apa ya? Lagu lama kayaknya tuh. Cuman kan realita yang kita temukan di Pasaman mungkin, Aha. emang kayak gitu. Ya Kalau mungkin emang ada beberapa. beberapa mungkin, tapi kalau gua pernah denger cerita kali ya, itu bukan senimannya sih yang mabok. Ada acara organ, Iya. tengah malam dikit, ada Men, ceweknya. organ musik, men. Iya, gua tahu. Tapi yang jadi Lu mabok gak bisa kayak gitu ngomong Iya. organ. Gua repot, men. Iya. Remaja pencinta organ tunggal. Oke, repot. Oke, sip. Enggak lanjut. Oke, tapi kan itu gitu. Maksudnya yang jadi yang mabok gitu, yang berantem gitu di sini, ya bukan tukang organ deh, anggap deh Sediman itu tukang organnya gitu. Kan bukan itu. Tapi kan penonton, Audiens. Iya. audiens Audiens, gitu. iya. Gitu. Tapi Tapi organ nggak sih, menarik juga, Bung. Apa? Organ tunggal tuh menarik juga, Bung. Organ tunggal menarik. Maksudnya menarik ini ya. Pendapatan mereka tuh menarik juga. Iya, Iya, mereka punya pendapatan pasar terus. mereka sendiri. Iya. Terus pendapatan sekaligus apa sih penarik untuk berantem kali ya, tawuran gitu juga. Di Pasaman ini, Bung, organ tuh musik pemersatu bangsa. Organ. Oh, bisa Bukan jadi organnya. Artisnya tuh. Oh, Oh iya, artisnya yes, juga yes, sih. yes, Iya. yes. Mungkinnya. Boleh, Yes, boleh. yes. Sama lagu-lagu breakbeat remix juga. Sawer dulu, Bang. Iya, Iya, gitu. gitu. Kasih partnya dong, Bang. Gitu. Menurut lu, Bung, peradaban musik di Pasaman ini sudah sejauh mana? Peradaban musik di Pasaman ya. Kalau jauhnya sih gua nggak tahu seberapa jauhnya ya. Cuma kalau gua nih sama teman-teman karena kita udah pernah kita nggak bermusik di sini aja, kita udah Iya. pernah di ibu kota gitu kan. Kita udah tahu gimana di sananya dan kita balik lagi ke sini. Dan ternyata gitu-gitu aja kuliah. Tapi sekarang seenggaknya, at least mereka udah tahu recording gitu loh. Ah. Ini karena fenomena cover-coveran Yes, gitu. yes. Oke. Ya cover-cover At least, Instagram, nah, iya. YouTube yang gitu-gitu ya. Nah, tapi bagi yang cerdas-cerdasnya, yang pintar-pintarnya nih, nah mereka bikin karya original. Iya, kita juga udah ngeliat beberapa karya original dari Rekem lah gitu. Iya, ada beberapa. Gitu. Iya.
Ada yang solo, ada yang solo, ada yang band gitu. Jadi teman-teman di sini semua nih. Oh iya, kita juga banyak genre R&B, metal. Nah, ada yang chill kayak Jana. Chill, Jana, terus metal apa sih? Gambus ada nggak? Noctisamo. Noctisamo. Gambus, ada. Iya. Aku nggak suka band itu. Ah, nggak suka aja. Gambus juga ada sih. Gambus. Gambus belum lah ya? Gambus belum. Belum. Ntar gue yang bawa ke sini Bung Gambus. Boleh. Tapi Cuman memang musik itu bahasa yang universal ya, bisa memframe segalanya melalui musik. Iya, setuju. Gue setuju itu. Harusnya di tahun-tahun pandemi Covid dan pandemi politik ini kan Pandemi politik. butuh-butuh Ini baru tahu ini. Kata yang kebetulan kan kita lagi Berarti ada- politik ini semacam pandemi ya? Enggak. Pandeminya dalam tanda kutip yang baik, bukan Oke. pandemi yang buruk. Oke. Ntar lu bilang pandeminya keras-keras, gua dicariin juga sama KPU nanti kan. Iya, susah. Nggak, harusnya kan kalau menurut budaya-budaya yang sebelumnya ada perhelatan politik, ada musik, ada kampanye, ada musik. Cuman mungkin sekarang lagi dunia lagi berduka karena pandemi kan. Yes. Tapi politik masih jalan. Ya, politik jalan. Cuman ada beberapa aktivitas yang mungkin dikurangi. Nah, Tapi- itu untungnya ini sih apa? Di selama pandemi nih. Jadi lebih produktif. Oh, lebih produktif. Nah, itu positifnya. Kita lebih produktif karena kita bisa ngerjainnya di Bag- rumah nih. Yes, bermusik dari rumah. Bermusik dari rumah. Yes, yes. Dan juga artis-artis yang cukup besar juga bikin itu kan. Iya, gitu. itu positifnya. Negatifnya ya nggak bisa konser. Hmm. Ini anak band yang di sini Gimana pun kan di cancel mulu acara. Oh, iya. Kan 3 kali. gimana pun musisi dia butuh panggung. Iya, dia butuh panggung. Yes, yes, yes. Tapi tadi itu ngomong-ngomong soal pandemi tadi lucu, terus ada disangkut pautkan dengan musik, kampanye, ada musik gitu-gitu. Oke. Nah, gue inget nih soal gimana nih acara-acara berkesenian, acara yang dalam bentuk ya bisa dibilang itu baik formal atau non formal gitu di Lubuk Sekaping. Apa sih acara yang paling gede menurut lu gitu, atau acara kesenian yang paling ada nggak sih yang ditunggu-tunggu sama orang-orang Wow, jadi masyarakat gitu, atau gimana pandangan menurut lu? Acara yang ditunggu orang-orang. Iya, Brother sister. itu acara apaan tuh? Itu semua orang nunggu, men. Itu Acara digarap, gue nggak tahu ya, maksudnya semewah mungkin, Oke. semahal mungkin, gue nggak tahu Yes, itu ya. yes, Tapi tuh banyak ditungguin orang. Itu acara brother sister apa sih? Ada pokoknya brother sister nama acara. Oke. Gue curiga nih, karena ada brother and sister. Brother and sister, Iya. pria dan wanita, Dan kalau di Minang kan itu udah dan adia. now Uni mungkin bisa juga. Ini bisa sih. Oh, oke. Cuman- Iya. Menarik. Ditunggu-tunggu masyarakat. Tunggu-tunggu masyarakat. Kalau dari branding, menarik. Menarik, Brother iya. and sister. Brother and sister. Ya anggap aja di acaranya brother and sister nih. Tapi gitu. gue nggak penasaran nih, jalannya kenapa harus begini? Wah, iya. Ada yang tahu nggak? Kenapa sih jalannya harus apa? Ini harus pegang ini. Nah, ini. Aduh. Terus ceweknya kayak gini-gini jalannya gitu. Ah, yes, gitu, Kenapa harus begitu? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jelasin nggak? Mungkin Atau emang dilatih kayak gitu kali ya? Bisa jadi sih. Iya, Dan iya, tiap iya. tahun kayaknya kalau ada acara itu, nggak tahu di tahun ini kayaknya nggak ada ya. Nggak ada ya kali ya, nggak ada ya. Nggak ada. Itu memang tiap tahun juga kayak gitu. ada. Tahun Bisa ini, gitu. tahun ini ada. My Brother name and sister is Yoga from home. Setiadani. Brother and sister from home. Oke. Itu tuh. Oke deh. Menurut lu acara brother and sister terbaik nih, yang paling ditunggu masyarakat. Menurut lu gimana nih? Gitu acaranya. Maksudnya itu kan kenapa gue bilang terbaik karena banyak ditunggu-tunggu orang. Iya, gue tahu. Banyak Tapi ditunggu gimana nih menurut lu pandangan? Apakah benar-benar itu acara kesenian atau No, itu bukan acara kesenian. Itu acara apa ya? Kedinasan. Acara kedinasan. Acara kedinasan sih kalau gue lihat. Tapi memang kalau berbicara masalah kedinasan menarik, menarik sekali. Itu memang acara kedinasan aja. acara ya untuk formalitas ya kita ada Ya, acara karena gitu. Bukan Agendanya formalitas. ada. Itu budaya, men. Budaya. Budaya. Oke. Brandnya budaya. Iya. Kontennya kita nggak tahu juga. Iya. Konten di dalam. Yang penting brandnya budaya. Budaya buat ya. tujuannya apaan sih?
setelah terpilih nih, udah brother and sister gitu. Tujuannya apaan? Buat apa? Lu brother pasaman deh. Enggak, iya. Udah itu aja. Itu aja. Oh, Brother pasaman. Oke. Apakah kalau misalkan nih memang ada acaranya paling ditunggu masyarakat, emang acara paling gede di Lubuk Sekaping gitu. Setelah terpilih nih gitu. Apa tujuannya? Apa yang jadi itu gitu? Apa yang menarik? Apa yang jadi positif dari itu gitu? Goalnya mungkin. Goalsnya, nah benar goalsnya. Menurut lu gimana? Lu nih sebagai seniman di sini nih gitu. Sudut Gimana pandang lu? gue. Iya sudut pandang lu. Gimana? Iya kita Itu bukan goals. aja sini. Goalsnya apaan ya? Kan kita kan ada teman. Iya. Dan dia kesini Iya. nggak ngapa-ngapain juga kan dia kan. Iya, Dia oke. ngapain gitu loh. Diri aja kayak gini. Iya, diri aja gini. Oh, acara apa itu? Katulistiwa atau apa? Jadi Iya berdiri sih. gitu. Oh, mungkin iya. jadi jadi apa wisata, apa mungkin apa namanya? Jadi Kalau di toko-toko, manekin. manekin. Manekin jadinya, nah itu. Jadi sebatas manekin doang gitu. Iya. Nggak ada acara pariwisata yang lain Salah. gitu. Gimana dong? Pariwisatanya gimana dong? Dan kan tujuannya kan buat dukung pariwisata Lubuk Sekaping atau Pasaman gitu. Terus acaranya mana gitu? Cuma jadi patung doang acara Tour de Singkara gitu. Tour de Singkara kan nggak ada. Jangan-jangan mereka dapat gaji, Bang. Kita kan nggak tahu. Bener dapat gaji. Iya bisa aja karena lo udah jadi brother Pasaman lo dapat 3 juta Iya. sebulan gitu. Masuk akal nggak Bisa sih? aja, kan? Nggak ya. Bisa kita anggap aja bisa kali aja ya. Iya. Mungkin pemerintah juga bantu kali ya dapat gaji dari Tapi jauh kalau menurut gitu. gue sih emang apa sih? Nggak penting sih acaranya. Yang penting lu brother aja. Iya, Iya, tapi bener. gini, acara kedinasan ya, ini kayak kedinasan lagi nih. Yang paling asik nih menurut gue, itu satu-satunya adalah marching band. Oh, oke. Itu dia salah satu yang ditunggu-tunggu ya. Nah, Itu itu mungkin salah satu yang ditunggu-tunggu juga. Iya. Itu keren banget acaranya. Dan Karena itu gue juga. jadi pelatih di situ. Ah, iya, tapi di situ juga cukup berkesenian kan gitu. Juga Itu nggak cukup lagi, itu udah lebih dari apa? Pendidikan mental, pendidikan seni, pendidikan disiplin banyak diri pokoknya situ kan. disiplin, iya. Kerjasama. Kerjasama itu keren. Itu emang harus ada sih. Iya. Dan itu juga ada nilai positifnya. Teman-teman dari marching band dari yang lu latih juga waktu itu sempat ke luar kota juga kan buat tampil gitu. Iya, Iya. ada beberapa. Berarti- Ada yang iya. udah tingkat nasional juga ada. Ah, nasional juga ada. Udah ada dan juara 3. Wow. Juara 3 tingkat nasional. Jadi lebih baik mana marching band atau brother and sister? Tentunya marching band. Sister, dihapuskan aja deh. Ya mungkin Itu nggak bisa anggaran aja udah tuh. Oh, tapi kan Cuman- emang itu tujuannya. Wow. Iya. Cuman Oke. gua nggak setuju sih dihapusin. Kenapa? Budaya, men. Budayanya di mana? Iya, kita tanya dulu budaya Bang. Brandnya itu budaya. Oke. Budaya. Brand. Gini. Analoginya kayak gini. Lu tau TikTok kan? Bahkan gue punya. Oke. Brand TikTok itu bagus kan? Bagus. Faedahnya apa? Faedahnya nggak ada. Itulah. Faedahnya gini, tapi gue punya ini nih. TikTok, sama Instagram nih. Iya. Kita kan dulu Instagram nih. Itu bukan dulu juga sampai sekarang sih. Cuma kata orang nih ya, kalau lu mau naik di Instagram udah susah. Di YouTube juga udah susah. Lu bikin TikTok. Gue bikin TikTok. Dan itu memang tujuannya Tapi juga- bukan goyang ya. Iya. Bukan Dia goyang. bang jago kan? Bukan Bang Jago. Itu gua upload. Jadi beberapa yang di Instagram yang potret, yang gua ambil potret itu gua upload di ini, di TikTok. di TikTok gitu. Ya siapa tahu aja kan ada orang, kan banyak orang baru di situ di Instagram. Iya, di juga dilihat TikTok. dari orang lain kan. Gitu. Maksudnya di Iya. luar dari kota Itu kita. memperbesar ini aja sih. Gitu. Circle dan ya mungkin kita lebih dikenal sama orang-orang lain. Gitu. Iya. Oh, ternyata ada. Ya walaupun gak terkenal juga gitu. Iya. Oke, gitu. Setidaknya pernah mencoba. Setidaknya pernah mencoba. Cuman kalau dari budaya seni tradisional lah, musik tradisional Oke. sudah seberapa jauh sih lu menjalankan itu di Pasaman dan sudah seberapa besar sih lu membangun frekuensi itu? Ya karena mungkin karena di awal lu juga bilang kayak ya mungkin kita dari baik itu dari pemerintah sendiri atau dari masyarakat Iya. di sini orang-orang lebih anggap seni itu kan tradisional. Yes. Nah, gimana tuh? Nah, kalau gue yang di tradisionalnya itu ada juga, tapi gue jadi pelatih di sekolah. Misalnya eventnya yang ngadain
Dispora gitu Iya sih. kan. Jadi gue jadi pelatih itu antar SLTA, jadi pelatih. Ada sih. Dan itu gue ambil aja, gue ambil. Gue bukan berarti gue anti tradisional ya, Iya. karena gue ngomongin tadi itu bukan begitu. Itu gue ambil. Ya karena emang begitu jalannya di sini. Kalau gue mati dong nggak ada Yes, duit. yes, yes. Itu buat hidup. Itu Buat buat hidup. hidup, iya. Kalau pengen survive di seni, kalau menurut gue, kalau pengen survive, nggak usah idealis dulu deh. Yes, yes. Lu kerjain aja semuanya udah. Idealisme itu kan nggak bisa dimakan juga. Nggak bisa dimakan juga. Yang penting bagaimana lo tetap menjadi diri lo tanpa berbenturan dengan lingkungan. Nah, kalau gue begitu, gue punya ruang untuk idealisme gue sendiri. Gue punya ruang untuk nyari-nyari duit nih. Yes, yes, yes. Kita kan juga bisa Ya, mengotak-ngotakan itu kan. Iya, benar-benar. Gue bikarya yang buat ego gue nih, semuanya nih ego gue aja nih gitu, ada. Tapi kalau buat ini juga ada, buat apa? Buat dapur. Buat dapur juga ada. Kalau nggak kayak gitu kan nggak ngembul juga hidung kita. Iya. Jadi ingat ini nih. Sebat dulu. Sebat dulu. Biar nyantai kan. Yes. Lanjut nih. Kita tadi udah bahas semua sebagainya. Nah, dari pandangan lu soal generasi, gimana nih generasi tahun ke tahun atau dari generasi sebelumnya, dari zaman lu gitu, terus sekarang anak-anak yang ya mungkin baru SMA atau SMP atau yang lu tahu gitu, generasi yang di sini dalam berkesenian gimana? Makin turun. Kenapa? Makin turun karena begini ya. Kenapa ya? Ini aneh juga sih sebenarnya. Kenapa makin turun gitu? Sedangkan teknologi juga makin tinggi gitu, Iya. orang-orang makin survive. Kita lihat di luar sana. Karena ini aja sih mungkin. Balik lagi nih ke yang tadi. Stigma emak-emak, nggak mau anaknya mau jadi apa? Lu mau Yes, jadi apa? yes. Mau ngemban-ngemban mau jadi apa gitu? Mau nyanyi mau jadi apa gitu? Yang penting lo fokus kuliah, fokus ini. Banyak sih yang begitu. Padahal itu kan nggak mengganggu juga sebenarnya. Ya kalau lu bisa manage Kalau bisa manage Iya. waktu, bisa Cuman ini. gua pandang lain kalau di situ, Bung. Mungkin hal itu terjadi karena keterbutuhan kita terhadap musik sudah bergeser. Bergeser maksudnya ketika katakanlah zaman waktu kita masih SMA atau SMP, hiburan kita mentok di situ. Karena zaman itu belum ada gadget kan, Iya. belum ada smartphone. Sekarang dunia anak-anak sekarang sudah disibukkan oleh hal-hal lain. Iya benar. Hiburan pada masa itu hanya itu, mentok di sana. Mungkin. Iya benar. Cuman itu memang terasa sekali perbedaan karena gini, zaman waktu kita SMA atau SMP, pada umumnya mayoritas laki-laki bisa gitar, bukan pintar, bukan pandai, Iya, bisa bisa. gitar. Minimal Setidaknya lu mereka main tahu gitar. lagu Peter Pan, Iya. lu tahu lagu Benar, ST12. Benar. Cuman kalau sekarang bermain gitar itu di sebuah tongkrongan gak begitu eksis lagi Iya benar. karena Ya, mungkin Mobile Legends lebih Mobile baik. Legends. Orang sekarang PUBG. nongkrong begini. Ini Cuy, generasi tertunduk. Gini, iya. Gini orang nongkrong sekarang. Tapi karena itu sih yang gue pikirin kayak seharusnya makin naik karena ya mungkin selama ini mungkin teman-teman yang ya zaman lu gitu atau zaman gua atau teman-teman yang ada di sini gitu anggap yang kayak dulu susah banget buat berkesenian karena platform susah gitu-gitu. Dan kan zaman sekarang teknologi udah makin tinggi, canggih gitu. Lu bisa mixing sendiri di rumah gitu, lu bisa bikin video sendiri di rumah, ngedit pun lewat handphone pun udah bisa gitu. Kenapa makin turun gitu? Itu yang disayangkan. cuman sayang juga kan, sayangnya prihatinnya di sini melalui lu nongkrong, lu main musik sama teman-teman lu, banyak hal yang interaksi yang terjadi, banyak hal yang bisa lu lakuin dibanding lu duduk nyender megang handphone kayak gini, Ya, makanya. nunduk teman lu kayak gitu juga, ini kayak gitu juga kan. Itu secara nggak langsung mereka udah menyia-nyiakan waktu sekian Iya. jam loh. Padahal ada pengetahuan baru gini.
misalnya gini nih, kita kan belum ketemu nih. Yes, yes. Seandainya kita main game aja nih, main game aja. Gue nggak tahu nama lu siapa Yes, gitu. yes. Gue nggak tahu pemikiran lo soal ini. Iya. Padahal kan banyak hal yang harus, yang apa? Yang bisa kita tahu. yang bisa kita tahu. sharing gitu. Iya. Ini contohnya nih, pandemi politik kan gue baru tahu kan. Istilahnya. Cuman ya Apalagi tadi? positif. Iya, positif. Gua lebih suka bilanginnya kayak gitu kan. Karena gua nggak ngerti Tapi itu juga asik, politik. men. Tapi itu asik. Pandemi politik asik. Menarik Serius. kan? Menarik. Mana tahu kan bisa juga buat lu jadiin buat cover album lu nanti. Pandemi kan? politik. Pandemi politik. Nah, Iya benar. ya berapa momen yang harus lu lewatin dengan kesibukan lu sendiri dalam bentuk sepetak kecil itu kan, dengan pencahayaannya yang merusak. Kalau kita bermusik di tongkrongan, misalnya kita ada berempat apa berlima kan, bercandain lagu, ketawa bareng kan. Iya. Emang Dan harusnya itu, begitu. Nongkrong gua harusnya rasa begitu lebih sih. positif kayak gitu. Lebih positif gitu. Lagian ini game, kalau lo gaming di nongkrong yang ada cuma apa? Ngumpat. Yes. Bacotan Umpatan, doang. iya, ya, bacotan. bacotan doang gitu. Iya, itu benar tuh. Ini podcast sudah jalan. Ini udah yang kedua ya? Iya, ini yang kedua. Kedua. Kemarin Bagus. kita di episode 1 lebih ke politik dikit gitu. Oh. Kita ngundang salah satu. Tergantung kebutuhan aja. Iya. Sekarang Itu gue udah nonton tuh yang itu. Berarti Iya. baru itu sama ini ya? Iya, ini yang kedua gitu. Kita juga pindah. mungkin sekarang masyarakat lagi butuh seni buat menenangkan Iya benar. Cuma obrolan yang kayak gitu juga butuh juga tuh Iya. orang. yes, benar. Ngomong-ngomong kayak gitu tuh, ntar gue skip dikit. Berarti kalau tadi kita masyarakat butuh kesenian, gimana kalau lu itu perform di acara ini? Perform boleh. Bawain sebuah lagu lah kan. Atau gimana gitu? Gimana? Seru nggak? deh. Ini karena gua baru kenal Bang Teddy nih. Iya. Bang Teddy yang nyanyi gimana? Lu main gitar? Boleh. Oke, mungkin kita bisa rehat sejenak, break sejenak buat teman-teman Sameja Forum. Kita bakal nampilin Bang Reno main gitar dan Bang Teddy nyanyi gitu. Ya, tetap stay tune. Kita kolaborasi pandemi politik. Kolaborasi. Malam ini kembali sadariku sendiri. Gelap ini kembali sadari kau telah pergi. Malam ini kata hati harus terpenuhi. Gelap ini kata hati kau kembali. Hembus dinginnya angin lautan, tak hilang ditelan bergelas-gelas air yang ku tenggakan. Oke, balik lagi bareng gua. Gue jadi MC lagi. Oke. Sembari menikmati alunan gitar dari Bung Reno kan. Iya. Terus karena gue nggak bisa nyanyi, jadi gue yang kayak gue mundur dulu dah gitu, biar perform berdua dulu gitu. Kalau gue ikutan juga, aduh Parah ya susah nanti nih. ya, jadi- Iya jangan, mending gak usah nyanyi deh gitu. Kita lanjut lagi nih ngobrol Oke. soal tadi kita udah banyak bahas soal ya karir lu bang, terus proses perjalanan, terus kita juga ngebahas apa yang terjadi
yang saat ini terjadi gitu. Ada Di kota kita tercinta kota ini ya. kan. Terus kita juga ada menemukan bahasa baru, pandemi politik tadi gitu-gitu. Nih gue pengen tahu nih, apa sih unek-unek yang lu rasain gitu, apa yang lu sayangkan di kota Lubuk Sikaping ini, secara lu udah stay dan lu lahir di sini juga kan gitu, orang asli sini juga kan gitu. Apa sih unek-unek lu yang lu rasain selama ini gitu, dalam berkesenian di sini? Lu bisa jelasin nggak gitu, gimana? Unek-unek gue soal seni ya di sini. Baik itu acara mau semuanya deh. Iya benar-benar. Termasuk keinginan gue, ini gua harusnya gini. Gitu. kan. Iya. Apa ya? Di sini tuh kesusahan soal ini sih. Kesulitannya di sini kalau menurut gue soal ininya yang pertama ya. Soal apa? Apa sih namanya? Prosedur bikin acara harus ke sini. Yes, dulu, yes, ke sini yes, dulu. yes. Walaupun itu sebenarnya harus. Regulasi Iya, mungkin ya. Nah, regulasinya. Tapi itu sebenarnya nggak apa-apa, itu it's okay. Cuma kadang begini loh, kita ngadain acara. Gue pernah waktu itu sama teman-teman di sini nih belakang. Iya. Bikin acara yang sebenarnya udah selesai ininya, Iya. izin segala macam udah selesai. Administrasinya Tiba-tiba ada orang yang minta ini waktu itu. Dan ini orangnya dia bekerja di situ ya, Yes, di Spora ya. Iya. Dia minta uang apa ya gitu, gue lupa. Pokoknya ada uang ininya gitu loh. Iya. Gua paham. Apa gitu namanya? Paham juga di situ. Oh, ini kayaknya emang apa? Emang mereka main-main sebenarnya gitu. Iya. Berarti emang main-main. Ini ada apa pihak-pihak yang ternyata, wah gue pengen nyari untung di acara ini Gitu. minta uang ini gitu loh. Iya. Padahal kita udah ngikutin secara prosedur sudah Iya, bagus gitu, yes, udah. benar. Nah itu satu soal acara-acara ya, soal event. Kalau itu event, nah untuk pekerja seninya nih, kalau untuk pekerja seninya sih, kalau ininya, unek-unek gue ya, ruang untuk pekerja seni nyari apa bertahan hidup itu susah di sini. Itu fakta yang nggak bisa dipungkiri sampai sekarang. Dan mungkin itu menjadi faktor juga kan kenapa seniman di sini juga yang kayak nggak banyak benar, gitu. benar. Daripada gue di sini nggak hidup, mending gue cabut aja keluar gitu. Benar. Nah, ini karena begini aja. Karena apa? Kenapa gue nggak terlalu banyak undak-undak dari tadi nih, nggak terlalu banyak undak soal berkesenian di sini, karena gue tinggal di sini sama orang tua. Yes. Gimana jadinya kalau gini nih? Misalnya seniman dari mana gitu. Mereka berkarya di sini, tinggal di sini, rencananya begitu. Mereka ngangkat apa gitu budaya di sini gitu loh. Yes. Selama mereka di sini gimana coba? Maksudnya mereka mau tinggal di mana? Iya, Tinggal di mana? iya. Oke. Tidak ada, mungkin kurang apresiasi. Ya, mungkin kurang mulai dari- apresiasi. iya. Maksudnya ada tuh cerita kemarin kayak apa yang bikin itu? Yang di bank. Oh iya, Nah, mural gitu. Mural. Gue jadi ingat itu barusan. Iya, dan itu dia tinggal di kantornya di sebelah WC. Wah, Nah. gila. Mantep sih itu. Jadi nggak dibayar nggak jadinya? Dibayar, tapi waktu itu dia Nggak sesuai nggak deal-dealan. sesuai dengan pekerjaan, Nah. karena udah deal-dealan pas udah di tengah jalan udah di stay di sini, tinggal di kantor dan di sebelah toilet gitu. Tahu duitnya Iya. setengah gitu. Iya. Cuman pesan juga sih buat bapak-bapak kita yang terhormat, harusnya menyangkut hal tadi, harusnya lebih bijak lah. Lebih dengan- bijak. Mau dibawa kemana, dia juga putra daerah loh, dia juga rakyat loh. Seandainya mereka berprestasi, mereka orang asli sini, orang Lubuk Sikaping, orang Pasaman, harusnya cobalah agak sedikit dibalik pola pikirnya. Iya. Itu emang soal mindset aja sih. Mengenai hal itu kan. Iya benar. Jangan sampai ntar seniman-seniman kerja sendiri, produce sendiri tanpa ada bantuan, setelah tenar baru ngomong-ngomong bacot yang kayak, wah ini putra gue nih, Yes, itu asli ini nih gitu. Jangan sampai kayak gitulah Ada, gitu. iya. Iya. Satu lagi ini nih. Soal itu kan tadi soal yang kayak temen lo itu ya. Iya. Iya. Ini soal apa? Harga nih. Oh, Yes. wow. Enggak sih? Itu semua seniman kayaknya di sini. Ini misalnya mau order musik nih. Atau mau rekaman deh. Mau rekaman ini bang, musiknya dibikin ya. Iya. Musiknya dibikin ya. Berapaan bang? Bilang harganya nih. Wah, masa segitu? Iya. Semua orang kaget. Iya. Padahal ini harga murah nih, karena Iya. kita udah menyesuaikan nih.
Karena menurut mereka mungkin mereka nggak tahu ininya ya, maksudnya mereka cuma ngelihat Iya. kayak kita kan ini nih bintang Iya. ini terus udah itu bayar dikit aja udah gitu. Iya. Padahal mereka nggak tahu sebenarnya berapa belinya. Iya, sama kayak iya. video pun cuma neken video doang gitu. Iya. Padahal beli kamera berapa, Berapa. ngedit berapa gitu. Iya. Belajarnya di mana? Iya, gitu, Berapa kan? gimana? terkurasnya kita memikirkan itu. Berapa kan? tahun? Ide, konsep dan sebagainya Makanya gitu. berapa tahun kita belajarnya, waktu kita udah terbuang, duit udah terbuang, dibayar murah, dan itu semuanya sih. Iya, Hampir semua itu. Kalau menurut saya itu keresahan semua seniman di Indonesia mungkin. Itu keresahan semua. Tapi kalau yang khusus itu nih, khusus harga, Harga kayaknya soal bukan harga ya, ini kayaknya seniman di sini doang. Iya, sini doang sih kayaknya yang benar-benar. Wah, Itu ada iya. teman-teman yang di luar sana yang masih di Sumbar nih ya. Iya. Mereka asik kok, maksudnya Kerja enak, mm, dihargai secara ya bisa dibilang tinggi lah gitu. Iya. Karena memang benar-benar wah, ini itu seniman tinggi gitu. bagi kita karena kita Iya. biasa biar dibayar ini. Iya. Cuman Pada standar. buat lo yang masih berpikiran kayak gitu, aduh, bangke lo. Mungkin bisa Iya, orang kan di harga-harga sini- teman di sini, dan di sini, sebagainya di sini. gitu. Di sini. Ya di sini gitu. Iya. Di sini tuh orang pengen murah. Bahkan pengen murah. gratis sih menurut gua. Iya, itu Iya, pasti. kalau bisa gitu, gratis. Orang pengen murah gitu. dan hasilnya tuh bagus. Iya, murah atau gratis, cepet terus bagus. Iya. Wow, itu keren banget sih. Tapi kalau emang pengen berbisnis soal itu ya Iya. coba aja begitu, pasti Iya. laku. Mm-mm. Cuman gua terbebani sih sama kata-kata gue tadi yang mungkin disclaimer mungkin ya. Pandemi politik tadi. Sebagai Itu tadi pegiat terbebani musik, ya, terbebani. sebagai pegiat musik, gimana sih pandangan pegiat musik terhadap perpolitikan, khususnya mungkin skopnya lebih kecil di Pasaman lah mungkin. Ya, yang mewakili pegiat musik lah. Iya. Atau seniman pun keseluruhan kayaknya Iya. susah sih, mending diwakilkan secara, Iya. secara seniman Iya. gitu. Dari lu. Perpolitikan. Ya menurut dari kacamata seni Bung Reno, apa sih politik itu? Apa sih politik itu ya, Ya, pertanyaannya? dan bagaimana? Kayak ini karena gue nggak terlalu ngikutin ya, maksudnya Yes. gue tahu, cuma nggak ngikutin banget soal ini, soal apa politik di sini. Gue lebih sering ini di Instagram kan kita ini malah ngikutin politik ini kan, Iya. politik Indonesia kan, Yes, secara yes. secara Iya. keseluruhan jadinya kan. Nah, kalau menurut gue gini, perpolitikan di sini kurang ini aja sih, kalau menurut gue kurang branding. Maksudnya begini, kurang branding maksudnya misalnya nih, lo politisi atau siapa gitu, lo nggak punya tim branding, lo nggak punya ini, lo nggak punya apa? Ya kru lah. Kalau di untuk film apa itu gitu kru loh. gitu. Sebenarnya begini, kalau menurut gue ya, pencitraan sah-sah aja. Secara lahiriah, ya manusia itu kan homo simbolikum. Iya. Ya, makhluk yang butuh simbol. Iya. Makanya, kalau menurut gue sih itu aja sih. Apa sosialisasi soal politik di Lubuk Kaping kurang sih. Jadi Pendidikan politiknya mungkin. pendidikan politiknya kurang. Kayak karena itu tadi. Maksudnya, nah kayak lu nih konten-konten politik kan bagus tuh sebenarnya. Yes, yes, yes. Yang kayak lo upload kemarin yang pertama gitu. Itu bagus tuh, salah satu memajukan ini sih, pendidikan politik sih menurut gue. Pendidikan pembelajaran politik. Pembelajaran politik buat teman-teman yang belum ini gitu loh. Gue aja sampai tahu gue nonton tuh sampai habis yang ini, yang podcast episode pertama. Banyak baru tahu dari situ. Ini Iya. pemuda apa sih namanya? Gerakan pemuda Gerakan Pasaman. Pemuda Saman. Apalagi tuh Iya. kemarin tuh banyak yang baru gue tahu di situ. Ternyata mereka Di begini. Lubuk Kaping ada. Di Lubuk Pasaman Kaping kan? ada ternyata begitu. Dan orang tuh nggak tahu sebenarnya. banyak yang nggak tahu kali ya. Banyak yang nggak tahu. Harusnya memberikan edukasi dalam porsi yang lebih besar Iya. lagi. Iya, begitu. Soalnya kalau di sini apa ya? Ya kita nggak tahu ini lagi ngapain sih dia sekarang yang calon Iya. ini nih gitu, yang calon. Iya. Kita nggak tahu ngapain dia gitu karena media nggak ada di sini. Maksudnya media mungkin ada. Cuma kita orang tuh nge-scroll Instagram loh tiap Iya, hari sih. gitu, dan itu nggak kelihatan di situ. Iya, Ngapain betul. aja dia? Secara massal
mungkin pengelolaan itu belum sempurna. Iya. Yes, Khususnya benar. untuk generasi yang lebih muda sih menurut gue, yang kayak kita sekarang lebih bisa dibilang pesta politik untuk daerah nih gitu sekarang gitu. Tapi untuk anak muda kayak males gitu. Iya. Ngerti gak sih gitu? Iya, benar. Apatis kayak Iya gitu. gitu karena ya mungkin kurang dari Iya, orang jadi apatis, men, Iya. gara-gara itu. Iya. Harusnya begitu kalau apa? Kenapa orang itu harus cinta gitu loh sama yang calon ini nih, misalnya nih. Menurut gue sih begitu. Brandingnya kurang gitu loh. Secara keseluruhan. Iya. secara Iya, universal. secara keseluruhan. Cuma kalau gue apa itu politik secara fundamental gue nggak tahu gitu loh. Maksudnya gue nggak pernah mikirin itu juga gitu loh. Pernah sih, cuma nggak selalu. Iya sih. Mana tahu kan buat kedepannya mau nyalek juga kan? Itu kayaknya. Tapi gue pernah dengar. Mewakili aspirasi pegiat musik. Iya, Kan bagus-bagus benar, juga benar, kan? benar. Kayak Anang. Iya. Tapi gue pernah dengar. Tadi lu kan nanya kan, apa itu politik kan? Gue pernah dengar dari siapa gitu ya. Politik itu policy sama etik. Dibilang begitu. Yes. Kebijakan sama Secara bahasa. ethics mungkin. gitu. Secara bahasa. Gue jawab itu aja deh. Oke. Yang dari orang itu. Iya, boleh. Terus lanjut lagi, tadi kita udah bahas unek-unek. Mungkin lu ada solusi atau apa sih, pengen gak sih bagusnya kayak yang kayak Bang Teddy tadi bilang, kayak bagusnya kayak gini nih gitu, atau konsepnya gimana sih menurut lu gitu, konsep kedepannya gitu menurut lu gimana gitu, baik itu acara kesenian dari orang-orang atas sana atau dari generasi juga gitu, gimana menurut lu gitu, apa bagusnya? Nah, kalau menurut gue begini sih sebenarnya. Ini karena masih pandemi ya, jadi Iya. orang belum masuk sekolah gitu. Ekskul seni itu salah satu hal terpenting menurut gue. Karena selain mendidik anak-anak itu, pelajar-pelajar itu bisa berkesenian, mentalnya juga bagus. Terus pekerja seni juga apa? Akhirnya Juga- bekerja. Akhirnya bekerja Iya, lagi sih. gitu loh. Dan lebih diapresiasi juga. Dan lebih diapresiasi pastinya. Ya walaupun pada akhirnya nanti gue juga potong rambut jadinya kalau orang masuk sekolah dan Oh, iya, gitu kan. Cuman Tapi kalau it's okay. menyangkut hal itu, secara pribadi, gue optimis bu, hal itu akan terjadi suatu saat nanti. Ya gue Karena sebenarnya bagaimanapun, udah berjalan. gue percaya dengan realitas yang ada ini, kita semua akan belajar dari itu. Iya benar-benar. Satu kata tentang musik. Satu kata tentang musik, bentar. Coba ini ya. Jarum super. Sebagai penutup dari Bung Reno, satu kata tentang musik. Bentar. Gue mikir dulu. Ini berat nih. Musik, satu kata ya? Ya, Ini satu apa kata kalau satu tentang kata? musik. Musik itu gitu ya. Musik itu kacau. Kacau. Yes. Oke. Musik itu kacau. Nah, terus satu kata untuk pasaman. Satu kata untuk pasaman. Kacau. Berarti Bung Reno malam ini sudah terikat dengan beberapa kata-kata dan tidak punya kata-kata lagi. Oke. Sip. Oke. Mungkin dari Ngam Reno mungkin bisa kasih closing statement mungkin buat generasi ke depan atau buat teman-teman kita gitu, atau ya orang-orang mungkin kali aja ntar orang petinggi gitu ya, ngerti nggak sih gitu, bisa nggak sih kita kasih statement gitu dari Bang Reno sendiri gitu? Iya Bisa. Tapi sebelum kita lanjut, dari tadi kita ngobrol kayak seret gitu nggak sih, yang kayak dari Benar. Cuman ada kebetulannya Bro Diki sama Iya. Bung Reno. Kita kan juga kedatangan my bro kita dari Artitel kan. Bung Bobby Iya. kebetulan bawa sedikit Sedikit. ya oleh-oleh lah Oleh-oleh gitu. lah. Mana, Bisa mana, gabung nggak mana, sih? mana, Yuk kita mana. gabung dulu yuk. Mana nih? menyirami kehausan Iya, kita yang Iya gitu. Oke, bisa gabung situ. Oke. Oke, bisa tuh ada kursi tuh, kita bisa gabung di sini dulu gitu. Pasti aneh-aneh. Oke. Bisa lanjut. Sini udah kelihatan.
Udah nggak sih? Udah. Nah gitu. Oke. Sebelumnya gimana nih? Nanya dulu nih, ini apa Iya. nih? Jangan-jangan Iya. jangan-jangan ini. Iya, jangan-jangan. Nah, sianida. Tapi kita bisa tanya-tanya dulu Varian gitu. apa, Ya, varian kayak apa ini. gitu. Atau kita pengenalan dulu deh. Nama kafenya atau apa sih? Ini founder. Kita tadi bahas owner juga kan gitu. Ini owner. Iya, owner Owner. gitu. Jadi Owner. gimana sih owner dari Artitel sendiri gitu? Siapa bisa pengenalan dulu nih, Bang gitu. Siapa sih jadi owner gitu? Pengenalan Oke. Iya, nama Bang dulu nih sebagai Oh. owner gitu. Siapa tuh? Nama saya itu Robi Juanda. Robi Juanda. Cuman panggilannya Robi aja deh. Robi. Iya. Oke. Selain dari Artitel ya nama Artitel. Artitel. Title nama Artitel. coffee shopnya gitu. Iya. Itu sebenarnya R itu inisial dari Oh. nama itu, nama kami bersaudara. Oh. Kita ada 3 saudara. Ini abangnya teman gue nih. Iya. Rido. Oh, jadi Rido. Rido, Robi sama? Robi sama Rama. Oh, iya, Oke. benar. Ada Instagram sih. Enggak sih? Instagramnya ada. Eh, Instagramnya Artitel 3. 3. Iya, underscore Oke. 3. Oke, bisa dicek ya Bisa ntar. dicek ntar. Alamatnya di mana? Bisa boleh tahu? Alamatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 27. Oke, buat teman-teman yang mau nongkrong mungkin atau pengen Iya, ngasih ngopi. iya gitu. Bisa nongkrong ke Artitel gitu Buat juga. kopi-kopi lover Lubuk lover. Sikaping kan. Kaping Buat gitu. perindian. Perindian nah, bener banget. Indie enggak tuh? Penafsir Gitu. senja. Penafsir Iya, senja iya. gitu. Karena bisa dibilang coffee shop terbaik di Lubus Kaping juga Iya, kan terbaik gitu. juga sih. Iya, masuk terbaik Iya, kalau Kalau iya, gitu. menurut gue mah the best. Iya kan gitu. Recommended, Kita nongkrong juga. recommended. Recommended. Ya recommended buat lulu semua gitu. Nah, Selain ini kebetulan kebetulan juga juga- ini bisa diminum nggak sih? Bisa. Bisa. Mending kita cobain dulu deh Iya, iya, satu-satu. iya, iya. Ini apa tuh? Ini nama menu udah tahu belum? Oh iya belum. Ini apa nih? Kita kenalin dulu lah. Kalau yang ini itu kita bikin caramel macchiato. Caramel macchiato. Iya. Oke. Sama yang satu lagi menunya vanilla cafe latte. Vanilla Cafe Latte ini salah satu dua dari Dua menu varian dari menu. ya varian menu dari Artitel boleh kita coba. Caramel mosquito ada nggak? Mosquito nyamuk. Wah nyambung ternyata garing. Oke bisa di skip aja kali ya. Boleh dicoba kali ya. Gimana? Gimana kopi? Boleh, Iya, boleh. Dia ada Baunya dua. cuma 2 ya? Iya. Iya. Tapi selain varian kopi gitu, ada menu lain nggak sih atau ada produk kita lain? ada menu non coffee juga. Ada kayak milkshake gitu ya? Iya, milkshake, ada taro milkshake, vanilla, red velvet. Berarti apa? Selain kopi-kopian maksudnya yang kayak dalam ini kan dalam bentuk minuman, ada produksi yang lain nggak sih kayak biji kopi atau gimana gitu? Oh, itu kita harus bahannya biji kopinya kita harus bikin sendiri. Iya. Dijual juga nggak? Dijual. Dijual. Apa sih namanya? Itu nama produknya kita sebut apa namanya? Holosteri. Holosteri Sama bisa dibeli juga Company-nya. company-nya gitu. Itu dari Pasaman juga? Kopi-kopi Iya, sama. kopinya lokal, kita pakai Lokal, lokal. iya. Tuh keren gak tuh? Cafe Artitel salah satu terbaik di Berdayakan Pasaman produk lokal kan. dan Iya. budayakan produk lokal dan lu juga bisa bisa Contoh di itu. entrepreneur muda yang baik. Iya. Entrepreneur. Iya bener Ya, kita juga ada quality controlnya juga kan buat biji kopinya itu. Bahan kopi yang kita pakai juga nggak Terstandar kaleng-kaleng ya? lah ya. Enggak Terstandar. kaleng dong. Itu udah kirim kemana-mana aja tuh. Udah pernah nggak sih kirim ke tempat Udah. lain gitu? Ke Pulau Jawa, Wah Jakarta, gila. Bali. Keren nggak tuh? Iya. Jadi Pasaman Pasaman juga udah punya juga ini. udah- Iya Iya, dong. Nah, punya kopi. selain dari musisi seniman kita juga punya kopi. Sebenarnya kan udah banyak sih gitu. Cuma ya you know lah gitu untuk Pasaman gitu. Majukan UMKM Pasaman. Nah, Iya. bener Berdayakan banget tuh. produk dalam daerah. Bener banget tuh. Mungkin kita udah seger kali ya dikit ya, udah nikmat. Terima kasih ya, Bi. Sudah tersirami kegersangan Iya, yang ada di iya, dada iya. ini. Boleh tapi kita lanjut dulu nih ngobrol, bisa gabung Oh, juga kali ya gabung sini. juga. Boleh Nggak kalau apa-apa. gabung. Nggak, Boleh. boleh juga gitu. Balik lagi nih tadi Emang mau ngobrol. bicara apa nih? kita tadi udah banyak ngobrol soal kesenian gitu dan kita butuh closing statement dulu gitu dari ya seniman Pasaman deh gitu. Pegiat Pasaman. musik Pasaman. Penggiat musik Pasaman gitu. Udah suhu ya di Pasaman. Susah dibilang gitu. Pasaman. Nih, boleh dikasih dulu? Closing statement ya. Sebenarnya kalau closing statement dari gue pengen mengomentari acara ini dulu deh. Bukan closing statement sih sebenarnya, ini apa? Yang gue rasain dari tadi nih. Ini acara bagus banget.
sebelumnya lo ngundang siapa? Pemuda. Pemuda dan itu ngobrolnya berfaedah banget. Iya. Nggak kayak kita sekarang, men. Di sini ada dong positifnya. Iya, diambil benar, gitu. Dan benar, kita benar, juga benar. nambah pengetahuan baru kan gitu. Benar. Kalau menurut gue lanjutkan konten-konten begini kita butuh media sih. Iya. Kita butuh media nggak sih di sini? Iya, butuh media. Soalnya kan anak-anak sekarang orang udah pada nonton tuh di YouTube sekarang, Iya, bukan nonton gitu. TV lagi. Gitu jadi nambah pengetahuan. Iya, gitu, nambah ya. pengetahuan. Setidaknya pengetahuan seputar Pasaman. Iya. Toh sekarang musik gitu. Tahu ntar kalau ini kan kita baru ngelihat kopi nih, baru nyobain. Kali aja ntar kita bisa mampir ke kopi juga benar, gitu, benar. ngobrol soal kopi gitu. Gimana sih kopi di Pasaman gitu. Next episode kali ya. Yes. Gitu. Terus apa lagi kira-kira? Itu sih paling cara ini keren, lanjutkan karena emang ini yang kita butuhin gitu loh, ngobrol-ngobrol daripada main gaming mulu, nongkrong gaming kan gak enak kan. Gitu. Itu aja sih. Terus soal apa lagi? Soal seni. Kalau soal seni balik ke yang tadi sih, harapan aja kali ya. Harapan gue mungkin selesai corona orang masuk sekolah lagi. Iya, orang masuk sekolah lagi dan ekstrakurikulernya mulai lagi. Iya. Dan gue bisa, dan para seniman bisa ini lagi deh. Bisa Iya, bergerak bisa lagi, bergerak lagi. bergerilya Karena kembali. udah ini men, udah apa? Rokoknya udah pada ganti. Iya. Yes. Wah, Udah pada jual-jualin. Dan mungkin juga kali aja insya Allah karena corona kelar gitu, kita bisa nongkrong lagi kan, nambah Iya. ngopi lagi Iya, gitu, benar. bisa gabung Bisa lagi. nongkrong di kafenya. Iya, bisa nongkrong lagi dong di kafenya gitu. Tiap hari Iya. itu seru juga ya. Bawain kopi sama Robi. Atau tiap podcast kayaknya seru juga. Lucuannya juga, Bang. Buat malam ini kopi pemersatu kita. Iya, bener banget, gila. Udah kali ya, apa gimana, Bang? Udah kali ya gitu. Oke, mungkin episode yang kedua ini mungkin kita udah kelar gitu. Kita makasih banget buat Satu lagi, men. Apaan tuh? Ini kan belum disebutin nih. Oh iya, Anak-anak bener sih. banget. Kita sebelum itu untung inget Lupa. gitu udah. Sebelum kita nutup nih, kita dari tadi ngobrol soal studio, soal musik dan sebagainya gitu. Tapi apa ya? Kita belum Produknya itu ya, apa? ya, aja bisa sih? dibilang produk gitu. Apa aja sih Iya. yang udah dihasilkan di Daripada RICAM? ngebacot mulu dari tadi, Iya jadi gitu. nggak jelas ini. Orang-orang mungkin juga pada nanya kayak RICAM gimana sih gitu, Nah, atau apaan sih? yang udah diproduseri gitu, bisa dikasih tahu nggak sih apa aja Oke, gitu. untuk teman-teman bisa dicek Instagram kita RXXCamp, campnya CAMP, itu studio, itu gabung nggak pakai underscore. Di follow aja, di situ banyak teman-teman juga yang udah produksi, ada Jana, ada Wanda Vanidia, ada Yoga Setiadani, ada Nokti Semo, ada Scars of Coma, dan banyak lagi teman-teman yang Dan di sini bisa dibilang cover-cover. banyak genre juga kan. banyak gitu. genre, ada metal, R&B, ada chill hop, ada Iya, rap juga Rap ada kali juga ya. ada sih. Iya gitu. Ya. Tapi selain dari produk musik mungkin mau video klip juga bisa kan gitu. Kita YouTube juga punya- bisa, karena di sini bukan musisi doang sih yang Iya, itu yang gitu. Foto juga bisa kali ya gitu. foto juga bisa, Buat video-video next juga projectnya bisa. mah tahu bisa mungkin gambus Iya. kan. Oh, gambus juga gitu bisa. Lagian di sini nih video klip rata-rata ya semuanya diproduseri oleh DK Yunas. Siapa itu, Aduh, Bang? Adi Yunas. DK Yunas itu Anak muda berbakat Pasaman. enggak terkenal tapi Oke. Ya. Iya, mungkin ada juga collab dari ya iya di sini rame soalnya rame ada gitu. Genta nih. Dia Iya. juga bikin kayak project apa, video ya gitu. Ada art space-nya gitu. Iya, gitu. Ya, pokoknya kita sebenarnya udah bagus sih gitu. Cuma masih ya mungkin masih berjuang lah. Masih gitu. berjuang dan masih belajar Masih sih belajar sebenarnya. gitu. Terus juga perlu collab-collab juga, Bang. Ya. Ini dia ada cover di sini. Wah, iya dia juga pernah cover di sini. Apa lagu apa? Lagu Glenn Fredly. Ini aku. Oke. Ini buat pacar gue, Bang. Gila. Pacar. Pacar gak tuh? Tuh buat lu pacar yang pacaran yang romance gitu. Ketika pacar bertasbih. Ya. Ketika Ya, next juga buat itu, Bang. Calon bini, Bang. Wih. Amin, 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 aminin dulu, Bung. Aminin Udah ada dulu. itu
sedikit gitu. Oke, mungkin udah kali ya dari tadi kita ngobrol banyak gitu. That's all. Kita udah tahu juga Relax Camp gitu. Terus teman-teman di sini udah kita bahas gitu. Mungkin episode kedua kita udah kelar dulu gitu. Terima kasih buat Bang Reno Andriano. Thank you udah Thank you diundang buat- ke sini. Iya, Reno, dan ini terima udah kasih kerja juga musik buat Bang bersama. Robi yang udah mampir dan ngasih. beda salamnya bang. Gimana? Ini. Oh, oke. Pegiat Lebih kopi gaul. kita. Lebih gaul Ini ternyata kopi ya? udah Pegiat Iya, kopi. ini kopi. Iya. penggiat kopi. Terima kasih juga udah ya nutupi Ciri khas kehausan barista gitu. lah itu bang. Ciri khas barista. Ciri Iya. barista. Oke. Terima kasih juga udah mampir gitu. Mungkin next episode mungkin kita bakal ngundang orang-orang yang lebih seru dan lebih ya, Banyak yang lebih seru dari gue di sini. Enggak, lu kan juga seru gitu. Iya, Tapi oke, yang oke, lain oke. gitu. Ada tema lain gitu. Mungkin dari episode kedua kita udah tutup dulu. Stay tune di Semeja Forum Podcast. Gue Dike Yunus dan Bang Teddy. ya mungkin kita pamit undur diri dan goodbye. Alright. Alright. Oke.